Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazwa Girana Fesawiandari dengan NIM 2310911220006. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, saya akan overview terlebih dahulu tentang apa sih itu sistem saraf. Jadi, sistem saraf ini adalah eh, jaringan kompleks yang terdiri dari sel-sel saraf atau neuron dan sel pendukung atau glia yang berfungsi untuk mengontrol dan mengordinasikan aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk menerima, mengolah, dan merespon berbagai rangsangan, baik dari lingkungan luar maupun dari dalam tubuh. Sistem saraf juga bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi seperti berpikir, bergerak, merasakan, dan mengatur proses tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung dan pencernaan. Kemudian, untuk secara umumnya, sistem saraf ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat itu, dia terdiri dari ensephalon atau otak, dan juga medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian untuk sistem saraf tepi sendiri, dia terdiri dari nervi cranialis atau nervus cranialis dan juga nervus spinalis. Untuk sistem saraf pusat itu dia berfungsi utama sebagai pusat kontrol dan juga dia itu bisa untuk mengolah informasi dan mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh. Selain itu, otak juga mengatur fungsi sadar seperti berpikir, kemudian juga berperan dalam memori atau ingatan, kemudian emosi. Sementara untuk sumsum tulang belakang itu bertindak sebagai jalur penghubung dan juga pengatur refleks. Kemudian untuk sistem saraf tepi itu terdiri dari nervus-nervus yang keluar menjalar dari otak dan dari sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Sistem saraf tepi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan juga sistem saraf otonom. Nah, kalau untuk yang somatik ini, dia mengatur gerakan otot yang disadari dan membawa informasi sensoris seperti rasa sakit atau sentuhan yang diterima di perifer tubuh dan dibawa menuju ke pusat. Sementara untuk sistem saraf otonom, itu dia mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari, seperti detak jantung, tekanan darah, dan pencernaan. Sistem ini dibagi lagi menjadi saraf parasimpatik dan juga saraf simpatik. Untuk untuk yang saraf simpatik itu dia aktif ketika pada saat stres, dia akan mengaktifkan respon fight or flight. Dan untuk sistem parasimpatis, dia itu akan aktif ketika tubuh dalam kondisi tenang. Untuk fungsi utama dari sistem saraf ini sebenarnya adalah untuk komunikasi dan juga kontrol. Sistem ini mengirimkan sinyal listrik antara otak dan bagian tubuh lainnya melalui jaringan saraf. Kemudian, dia juga memungkinkan tubuh untuk merespon perubahan lingkungan secara cepat dan juga efisien. Tadi sudah overview terlebih dahulu. Kita akan masuk ke sistem saraf pusat terlebih dahulu. Untuk sistem saraf pusat tadi terdapat ensephalon atau otak dan juga medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Untuk ensephalon atau otak ini dia terdiri dari korteks cerebri, kemudian juga ada sentrum semiovale, ada ganglia basalis juga. Ya, bisa dilihat. Untuk bagian korteks cerebri itu yang berada di area yang lebih luar yang berwarna abu-abu, itu juga disebut dengan substansia grisea. Kemudian yang berwarna lebih terang di bagian dalam itu, sentrum semiovale itu,
disebut juga dengan substansia alba, dan juga terdapat ganglia basalis di kanan dan kiri dari bagian otak. Untuk di korteks cerebri, dia itu mengandung lapisan sel atau badan sel, sehingga warnanya itu tampak abu-abu karena banyak sitoplasmanya dengan tebal lapisan 2-5 mm. Sementara di bagian sentrum semiovala tadi, dia itu banyak mengandung serabut saraf atau akson. Nah, untuk serabut saraf atau akson ini nanti dia akan diselubungi oleh yang namanya selubung mielin. Selubung mielin ini uh, terdiri dari ter- terbentuk dari lipid yang mana nanti dia akan membuat warnanya itu lebih keputihan. Maka dari itu, warna dari sentrum semiovala ini lebih terang daripada korteks cerebri. Kemudian, di bagian korteks cerebri ini terdapat beberapa struktur uh, apabila dilihat dari luar. Sulcus utama dari korteks cerebri ini yaitu sulcus lateralis dan juga sulcus centralis. Kemudian, pada korteks cerebri juga terdapat lobus-lobus. Bisa dilihat, terdapat lobus frontalis, parietalis, temporalis, occipitalis, centralis atau insula cerebri, dan juga lobus limbicus. Sini, untuk bagian uh, lobus frontalnya itu berada di depan, kemudian dipisahkan oleh sulcus centralis. Di bagian belakangnya itu terdapat lobus parietalis, kemudian untuk uh, di bagian tepi atau bagian lateralnya itu terdapat lobus temporalis. Antara lobus frontal dan lobus parietal dan juga dengan lobus temporal itu terdapat pemisah yang disebut dengan sulcus lateralis. Sementara bagian belakang otak itu terdapat yang namanya lobus occipitalis. Kemudian untuk struktur lebih detailnya tentang otak ini terdapat girus-girus. Girus ini adalah penonjolan dari otak itu. Dan juga sulcus. Sulcus ini adalah alur-alur yang terdapat di otak. Ini sulcus. Dan yang menonjol di sini ini girus. Kemudian untuk lobus centralis, ini dia berada di dalam dari korteks cerebri. Selanjutnya, dari lobus frontalis. Lobus frontalis ini dia berada di depan dari bagian otak. Terdapat beberapa struktur peninggian yang tadi disebut dengan girus, mulai dari gyrus precentralis itu yang berada di depan dari sulcus centralis, kemudian ada gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, gyrus frontalis inferior, dan juga beberapa pars dari gyrus frontalis inferior itu. Ini untuk gambarannya. Jadi untuk lobus frontalis di gambar ini itu mulai dari sini. Sebesar ini adalah lobus frontalis. Kemudian untuk girus-girusnya tadi, sini terdapat girus presentralis, kemudian juga terdapat girus frontalis superior, girus frontalis media, kemudian ada girus frontalis inferior, dan beberapa parsnya. Ini adalah tampilan dari medial. Untuk fungsinya, gyrus centralis ini uh, gyrus centralis anterior atau gyrus presentralis tadi, dia itu bersifat somatomotorik dan juga uh, letak susunannya somatotropik pada cerebrum tersebut.
Ya, ini. Kemudian kita ke lobus parietalis. Untuk lobus parietalis ini, dia berada di belakang dari lobus frontalis. Dia berada di bagian lebih atas dari otak, dan juga terdapat beberapa struktur di lobus ini. Yang jelas, untuk pemisahnya tadi, dari frontalis ke parietalis itu adalah sulcus centralis. Kalau yang di depan dari sulcus centralis itu namanya gyrus precentralis, maka gyrus yang berada di belakang dari sulcus centralis itu disebut dengan gyrus postcentralis. Juga terdapat lobulus-lobulus pada lobus ini, yaitu lobulus parietalis superior dan juga lobulus parietalis inferior. Kemudian juga terdapat gyrus supramarginalis dan juga gyrus angularis. Apabila dilihat dari medial, lobus terdapat dapat dilihat lobulus paracentralis dan juga precuneus. Ini adalah tampilan lateralnya. Ini apabila dilihat dari medial. Bisa terlihat di sini terdapat lobulus paracentralis dan juga precuneus. Kemudian di lateral dari otak itu terdapat lobus temporalis. Untuk globus temporalis ini apabila dilihat dari bagian lateral itu terdapat beberapa gyrus seperti gyrus temporalis superior, medius, inferior, dan juga transversus atau hazel. Dan untuk dari tampilan medialnya itu terdapat bungkus. Ini dari tampilan lateralnya. Untuk lobus temporalis sendiri itu mulai dari pemisahnya adalah sulcus lateralis, kemudian naik ke sini. Untuk batas dengan occipital dan parietalnya agak samar-samar di bagian atas. Ini adalah tampilan medialnya. Terdapat bungkus. Next, itu adalah lobus occipital. Itu berada di belakang dari bagian otak. Dia apabila dilihat dari lateral, itu terdapat gyrus occipitalis superior dan juga gyrus occipitalis inferior. Apabila dilihat dari bagian medial, itu terdapat yang namanya cuneus. Kalau dari parietal tadi precuneus, yang sekarang yang di occipital itu adalah cuneusnya. Di bawah dari cuneus ini terdapat visura calcarina di sini. Ini ya, kalau dilihat dari medial. Untuk insula cerebri, itu terdapat sulcus centralis, kemudian ada gyrus longus, gyrus breve, kemudian um, letaknya itu berada lebih di dalam. Untuk spesialisasi area dari cerebrum ini dimulai dari bagian frontal. Frontal itu dia sebagai area motoris, kemudian uh, primary motor area ini, motor area ini berada di depan dari sulcus centralis atau di bagian gyrus precentralis tadi. Kemudian untuk di parietal sendiri, dia itu sifatnya itu somatosensoris. Kemudian untuk bagian temporalis itu untuk auditory area dan bagian occipital, lobus occipital itu mainly dia berperan sebagai area visual.
Tadi juga ada sempat disebut lobus limbicus. Lobus limbicus ini meliputi gyrus subcallosum, gyrus singuli, gyrus parahipokampus, dan hipokampus itu sendiri. Ini adalah tampilan dari medial untuk lobus limbicus. Dapat corpus callosum yang di atas ini adalah corpus callosum. Kemudian gyrus singuli sini. Gyrus subcallosum itu berada di bawah sini ya. Kemudian ada uh, parahipokampus, gyrus parahipokampus di bawah dari di dekat dari hipokampusnya itu sendiri. Nah, tadi sempat disinggung tentang hipokampus. Hipokampus ini adalah suatu struktur yang berfungsi dalam proses belajar dan memori. Jadi, fungsi utama dari hipokampus ini sendiri adalah untuk memori. Nah, dia mengubah memori jangka pendek ke memori jangka panjang dan spesial memori. Memori sendiri adalah proses pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan pengalaman dan pengetahuan. Pembentukan memori terjadi melalui perubahan kekuatan sinapsis yang ada atau bahkan menambahkan sinaps yang baru atau menghapus yang lama. Baik, ini untuk saraf sistem saraf pusatnya. Di bagian korteks tadi sudah cukup. Kita ke bagian semiovala atau di bagian substansia alba. Di substansia alba ini dia terdapat traktus descendens, yaitu traktus kortikobulbar, juga traktus kortikospinal, dan juga traktus spinotalamicus. Kemudian dia juga terdapat serat komisura atau penghubung antara dua hemisfer. Jadi hemisfer ini adalah bagian otak kanan dan kiri. Ya. Itu ada corpus callosum, komisura anterior, komisura posterior. Untuk serat asosiasinya ada serat pendek, serat panjang. Jadi ini untuk serat asosiasi, serat asosiasi yang panjang itu ini. Sementara untuk asosiasi yang pendek itu yang di atas ini. Baik, kita akan pindah ke sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi atau periferi ini dia itu berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor yang berada di kulit atau otot menuju otak melalui saraf eferen. Kemudian selanjutnya dari otak itu dia akan diantarkan menuju organ efektor melalui saraf eferen. Beberapa serabut saraf atau nervus itu bersatu membentuk jaringan saraf atau plexus di sistem saraf perifer ini. Tadi sempat disinggung juga tentang saraf perifer itu dia terdiri dari nervus cranialis dan juga nervus spinalis. Untuk nervus cranialis ini dia terdiri dari 12 nervus. Mulai dari yang pertama itu adalah olfactorius, kemudian yang kedua itu opticus, kemudian oculomotorius, trochlearis, kemudian trigeminal, kemudian ada abducens, facialis, vestibulococlear, kemudian ada glossopharyngeal, vagus, accessorius, dan hypoglossus. Totalnya ada 12. Untuk sistem uh, untuk nervus cranialis sendiri, masing-masingnya itu diberi nomor berdasarkan uh, berdasarkan posisi keluar mereka dari kranium
dari anterior menuju posterior. Yang paling depan atau yang paling anterior itu yaitu adalah nervus olfactorius. Nervus olfactorius ini bertanggung jawab untuk indera penciuman. Jalurnya itu dimulai dari reseptor penciuman di hidung menuju melalui lamina cribriformis ke bulbus olfactorius dan berakhir di cortex olfactorius. Kemudian untuk nervus opticus atau nervus kedua atau nervus cranial kedua itu dia berfungsi untuk penglihatan. Jalurnya ini dimulai dari retina mata, kemudian melintasi saluran optik dan chiasma optikum di persimpangan beberapa serabut menuju ke tractus opticus dan akhirnya ke korteks visual di lobus parietal tadi. Occipital. Kemudian untuk saraf oculomotor atau nervus oculomotorius ini dia berfungsi untuk mengontrol sebagian besar otot mata yang menggerakkan bola mata, serta juga untuk mengatur ukuran pupil, sphincter pupila, dan lensa mata. Jalurnya ini berasal dari mesencephalon atau batang otak dan berjalan menuju otot-otot ekstrinsik mata. Kemudian untuk nervus trochlearis ini dia itu berfungsi untuk mengontrol otot obliquus superior. Ya, musculus obliquus superior ini adalah salah satu otot yang mengatur pergerakan bola mata. Jalurnya ini berasal dari mesencephalon dan berjalan menuju musculus obliquus superior. Kemudian ada nervus trigeminal. Ini nantinya dia akan membentuk 3 percabangan lain, yaitu nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis. Kemudian untuk cranial nerves ke-6 ini, yaitu nervus abducens, dia berfungsi untuk mengontrol otot musculus rectus lateralis, yang juga dia itu berperan untuk mengatur pergerakan bola mata. Jarasnya itu dimulai dari pons atau bagian batang otak dan berjalan menuju musculus rectus lateralis di orbit mata atau orbicularisnya. Kemudian untuk saraf facialis itu cranial nerve ke-7, dia mengendalikan ekspresi wajah. Terus juga dia berperan sebagai sensoris di indera perasa dari 2/3 lidah bagian anterior dan beberapa fungsi kelenjar air liur dan juga lacrimalis, kelenjar air mata. Jalurnya ini jarasnya berasal dari pons dan berjalan melalui kanal facialis di tulang temporal atau di os temporal menuju otot-otot di wajah. Kemudian yang ke-8, nervus vestibulocochlearis ini berperan dalam pendengaran dan keseimbangan. Untuk jarasnya itu dimulai dari telinga bagian dalam, itu tepatnya di cochlea untuk pendengaran, dan kanalis semicircularis untuk keseimbangan. Dan dia akan berjalan menuju ke pons. Kemudian yang ke-9 itu adalah glossopharyngeal atau glossopharyngeus. Ini dia berperan sebagai indera perasa dari bagian lidah belakang atau radix lingua. Kemudian dia juga berfungsi motoris pada faring untuk menelan dan beberapa fungsi kelenjar dari glandula parotis. Untuk jarasnya dia berasal dari medula oblongata dan berjalan menuju faring dan juga lingua. Kemudian yang ke-10 adalah nervus vagus. Nervus ini adalah satu-satunya nervus cranialis yang meluas ke luar kepala menuju leher, menjalan ke organ-organ visceral,
terutama yang di dada dan perut, serta bertanggung jawab untuk berbagai fungsi otonom seperti detak jantung, pencernaan, dan refleks batuk. Jarasnya ini berasal dari medula oblongata dan berjalan ke organ-organ yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian untuk yang ke-11 ini adalah nervus accessorius. Nervus ini berfungsi untuk mengontrol otot trapezius, musculus trapezius, dan juga sternocleidomastoideus yang berada di leher untuk gerakan leher dan bahu. Untuk jarasnya, dia berasal dari medula oblongata atau batang otak dan menuju sumsum tulang belakang bagian atas dan berjalan menuju otot-otot yang sudah disebutkan. Kemudian ada nervus hypoglossus yang ke-12 atau yang terakhir. Uh, Nervus ini berfungsi untuk mengendalikan otot lidah yang berperan dalam bicara dan juga menelan. Untuk jarasnya berasal dari medula oblongata dan berjalan menuju otot-otot lidah. Itu tadi singkatnya dari nervus cranialis. Ini jadi dari anterior menuju posterior, apabila diurutkan, yang pertama itu adalah olfactorius, opticus, oculomotorius, trigeminus, trochlear, kemudian abducens, facial, kemudian vestibulocochlear, kemudian glossopharyngeal, hypoglossal, vagus, kemudian kemudian accessorius, dan hypoglossus. Ini untuk olfactorius dia akan di bawah sini, dia keluar dari paling anterior. Setelah membahas tentang sistem saraf, saya akan membahas tentang organ sensorisnya, dimulai dari mata terlebih dahulu. Untuk mata ini, dia terdapat beberapa struktur, seperti ada di sini ada pupil, kemudian juga ada iris. Kemudian untuk mata ini dia memiliki beberapa lapisan, seperti tunica fibrosa, yang terdapat kornea dan sklera, kemudian tunica vascularis, terdapat koroid, dan juga ada corpus ciliary, dan juga iris. Kemudian di bagian tunica nervosa ini terdapat retina. Uh, saya akan mulai menjelaskan dari bagian kornea terlebih dahulu. Nah, kornea ini dia berupa lapisan transparan di bagian depan mata yang berfungsi sebagai lensa pertama. Kemudian dia akan memfokuskan cahaya yang akan masuk ke mata. Dia ini menutupi iris dan pupil, serta melindungi struktur mata bagian dalam dari debu, kotoran, dan juga bakteri. Untuk kornea sendiri, dia terdapat di sini, kornea, bagian sini. Kemudian, di tunica fibrosa yang lain itu terdapat yang namanya sklera. Sklera ini adalah bagian putih dari mata kita yang melindungi dan menjaga bentuk bola mata. Dia ini melapisi sebagian besar dari bagian luar bola mata, kecuali bagian di kornea. Sklera itu berada di sekitar sini, di setelah kornea. Kemudian terdapat iris. Iris ini merupakan bagian dari mata kita yang memiliki pigmen warna. Dan juga dia ini berfungsi untuk mengendalikan ukuran pupil sehingga dapat mengatur jumlah cahaya yang nantinya akan masuk ke dalam mata. Dia ini terletak di depan lensa mata. Ini lensa, ini adalah iris. Dan tepat di belakang dari kornea. Ini adalah kornea tadi. Sini. Kemudian pupil. Nah, pupil ini dia itu bukan sebuah struktur yang nyata. Dia ini adalah sebuah lubang di bagian dari tengah iris ini. Di sini pupil.
Ini memungkinkan cahaya yang masuk ke dalam, mengatur untuk cahaya, intensitas cahaya yang nanti akan masuk ke dalam mata. Nah, dia ini berada di tengah iris, kemudian untuk ukurannya ini dapat berubah berdasarkan intensitas cahaya. Jadi kalau misalnya cahayanya itu gelap, dia akan berdilatasi atau membesar. Kemudian apa cahayanya itu terang, maka dia akan berkontriksi atau dia akan mengecil. Kemudian lensa, lensa itu bagian putih sini. Nah, lensa ini dia berfungsi untuk memfokuskan cahaya menuju ke retina. Kemudian si lensa ini juga dia bisa berubah bentuk menjadi lebih cembung untuk melihat objek yang dekat dan menjadi lebih datar untuk melihat objek yang jauh. Dia ini terletak di belakang iris dan juga pupil. Sini lensa. Nah, kemudian ada yang namanya humor aqueous. Ini adalah cairan bening yang mengisi ruangan di dalam sini. Ruangan di dalam mengisi ruangan antara kornea dan juga lensa untuk membantu menjaga bentuk mata dan memberi nutrisi juga pada struktur mata yang tidak memiliki suplai darah secara langsung. Kemudian ada humor vitreous, ini cairan gel yang mengisi, ralat ya. Untuk humor aqueous tadi itu dia berada di antara kornea dan juga iris. Dia berada di sini. Nah, yang satunya ini humor vitreous. Humor vitreous itu berada di dalam dari si bola mata. Dia ini untuk membantu mempertahankan bentuk bola mata juga. Kemudian dia menjaga retina agar tetap di tempatnya. Selanjutnya eh, dapat koroid. Nah, koroid ini merupakan lapisan pembuluh darah yang memberikan oksigen dan nutrisi kepada retina yang terletak di antara sklera dan juga retina. Untuk akomodasi lensa sendiri, akomodasi lensa saat melihat objek yang dekat, ini ketika melihat objek yang dekat, lensa itu akan menjadi lebih cembung atau lebih tebal. Kemudian muskulus ciliaris akan berkontraksi sehingga membuat serat zonula itu menjadi lebih kendur. Akibatnya, lensa itu tidak tertarik oleh serat zonula sehingga bentuknya akan menjadi lebih bulat dan cembung yang meningkatkan daya refraksi yang berfungsi untuk membantu memfokuskan cahaya dari objek yang dekat pada retina. Kemudian, untuk akomodasi penglihatan jauh atau objek yang jauh, ini lensa mata akan menjadi lebih tipis atau dia lebih datar. Itu dikarenakan muskulus ciliaris ini berelaksasi, sehingga serat zonulanya itu atau ligamen suspensori yang menghubungkan otot muskulus ciliaris dengan lensa akan menjadi tegang, sehingga ketegangan dari serat zonula ini dapat menarik lensa, sehingga bentuk lensanya akan menjadi lebih pipih dan mengurangi daya refraksi atau pembiasan. Maka dari itu, cahaya dari objek yang jauh dapat difokuskan tepat pada retina. Kemudian, kita beralih ke organ selanjutnya, yaitu telinga. Telinga ini terdapat auricula di bagian terluarnya. Dia berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dan membantu dalam lokalisasi untuk amplitudo suara yang dapat diterima itu sekitar 5 sampai 6 desibel. Kemudian
Di bagian meatus acusticus externa ini, bagian sepertiga di luarnya itu dilingkupi oleh kartilago, sementara 2/3 bagian dalamnya itu eh, diisi oleh os mastoideum. Kemudian panjangnya itu kira-kira 1 inci, kemudian berbentuk seperti huruf S, dan dia ini membiarkan udara untuk menghangatkan uh, dia dua gizinya. Udara itu, udara hangat itu akan jalan masuk ke sini sebelum dia itu sampai ke membran timpani. Kemudian dia juga berfungsi untuk uh, mengisolasi atau menjaga dari membran timpani itu dari kerusakan fisik. Kemudian juga terdapat glandula cerumen pada bagian ini. Glandula cerumen ini atau pada orang awam ini disebut dengan kotoran telinga, pada dasarnya cerumen atau eh, cerumen ini berfungsi untuk melembabkan dan juga menghaluskan dari kulit yang ada di dalam bagian ini. Kemudian keberadaan cerumen ini juga normal. Selanjutnya ini adalah telinga tengah. Telinga tengah ini di ruangan, terdapat ruangan di sini. Kemudian dia memiliki aditus, antrum. Kemudian ada mastoid air cells. Kemudian dia juga memiliki terdapat tuba eustachius atau eustachian tube yang menghubungkan nasofaring dengan cavum tympani. Nah, untuk tuba eustachius ini sendiri dia memiliki dua pars, yaitu pars osseus dan juga pars cartilaginous. Selanjutnya kita pindah ke otot maaf, tulang-tulang dari pendengaran. Tulang pendengaran ini terdapat malleus, incus, dan stapes. Selanjutnya adalah sistem olfaktorius. Untuk sistem olfaktorius sendiri, dia ini bertanggung jawab untuk mendeteksi bau atau molekul kimia yang ada di udara dan menerjemahkannya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh otak. Untuk mekanisme proses penciuman sendiri, itu ketika kita menghirup udara, maka molekul-molekul bau yang ada di udara itu akan masuk ke dalam rongga hidung kita dan berinteraksi dengan mukus di epitel olfaktorius. Sehingga kemudian molekul-molekul bau ini akan berikatan dengan yang namanya reseptor pada silia dan sel-sel reseptor di olfaktorius. Sel-sel reseptor olfaktorius. Setelah terikat, setelah berikatan, nanti reseptor olfaktorius ini akan mengirimkan sinyal nih, sinyal listrik melalui saraf atau nervus olfaktorius menuju bulbus olfaktorius yang ada di otak. Kemudian di bulbus olfaktorius, sinyal penciuman ini diproses dan diteruskan menuju korteks olfaktorius serta bagian-bagian lainnya di otak seperti di amigdala dan juga hipokampus, yang pada dasarnya itu berhubungan dengan emosi dan juga memori. Kemudian dari otak, otak ini akan menginterpretasikan sinyal ini sebagai bau-bau tertentu seperti bau aroma bunga, kemudian bau makanan, dan juga bau asap berbahaya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.